Tadi ada netizen dari Malaysia, karena memang YouTube Ponpes Unik Nusantara ini tidak hanya ditonton di Indonesia tapi sudah seluruh dunia. Karena apa? Fenomena-fenomena pada saat ini yang ramai di Indonesia itu tidak hanya ramai di Indonesia tapi seluruh dunia sudah membahas. Bahkan kemarin saya sempat menonton YouTube di Suriname, itu juga membahas, Pak Imron, di Suriname, karena di Suriname juga banyak orang-orang Jawa yang saat itu dibawa oleh Belanda pindah ke Suriname. Gus, tadi kan saya ngomong apa yang perlu kita sampaikan adalah saling memberikan nasihat dan kita menyebarkan cinta kasih sayang. Kalau kita menjelaskan tentang meluruskan sejarah, apakah itu rasis? Apakah itu kita termasuk golongan orang-orang pembenci? Karena ini sudah ada mulai. Walaupun saya tahu ini dari kelompok yang Kartanunya masih belum jelas kemarin, Kartanunya yang ilegal. Kang Ridwan, tolong Kartanunya diurus ya, sebelum Anda kena perkara. Pertanyaan jenengan tetap kita jawab, tapi identitas Anda yang jelas. Kalau NU ya Kartanunya yang jelas, jangan yang abal-abal. Gitu, dilanjut Gus Ilyas. Ya, terima kasih. Tadi karena saya menyampaikan ada hubungannya Pak Imron ya. Ketika tadi yang saya sampaikan bahwasanya pondok pesantren itu yang dikaji kitab-kitab itu sangat wajar. Berarti selama ini para kiai tidak berani menyampaikan kebenaran apa yang sudah ada di kitab Ihya Ulumuddin, yakni apa? Tentang bahayanya tipu daya Ba'alawi, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian golongan mereka ketika merasa terusik, ibarat rencana licik mereka sudah mulai tercium dan kebongkar habis-habisan, mereka menyerang balik dengan fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Ada yang memfitnah Wahabi, ada yang memfitnah termasuk tadi yang disampaikan rasis, ada. Dan justru yang rasis itu dari golongan mereka. Karena apa? Kita orang Indonesia, orang Nusantara dari dulu tidak pernah membeda-bedakan. Terbukti apa? Di sini Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Negara lain nggak ada, tapi Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Berarti apa? Indonesia tidak ada rasis. Justru yang rasis adalah dari para imigran-imigran Yaman yang cucu-cucunya sekarang itu saat ini menebar rasis. Contoh, Ane Duriyah Rasul, kamu harus cinta sama Habib Rizik, ini seorang wali. Ini kan goblok ini namanya. Ini penyesatan ini. Siapa yang ngomong? Itu ada videonya di YouTube. Namanya Habib Novel Al Idrus. Itu Solo. Sedangkan dia sendiri di Solo itu numpang. Tetapi lupa ketika dia ibaratnya dikasih hati jaluk rempelo. Iki kalau orang Jawa, Pak. Tapi karena sudah kebangetan, saya sebagai orang Jawa Tengah, saya harus berani menyampaikan karena ini doktrin yang sangat menyesatkan. Kalau seorang wali jelas selalu mendoakan kebaikan kepada setiap umat atau makhluk ciptaan Allah. Itu salah satunya. Ya kan bisa dilihat, wong doanya saja itu semua jelek kok, ya kan? Bahkan ingin menghancurkan negara Indonesia, selalu melawan pemerintah. Kok dianggap wali? Ini sekolahnya di mana? Indonesia, tanah Jawa ini sudah gudangnya wali, bro. Betul Pak Ibrahim? Hampir setiap desa ini banyak walinya. Tetapi karena doktrin-doktrin mereka itu ingin menenggelamkan termasuk Wali Songo, Duriyah kerajaan, bahkan sampai ke ulama-ulama Nusantara. Contohnya, mohon maaf, di area makam Sunan Bonang, ya kan, dulu tidak ada makam namanya Habib Al-Jufri, Al-Kaf atau Al-Siapa. Tapi pada saat ini kita kecolongan di area makam Sunan Bonang, di situ ada banyak makam Habib-Habib. Sedangkan Duriyah Wali Songo, Duriyah kerajaan, saking takzimnya saja tidak berani meminta dimakamkan di lokasi area makam Sunan Bonang. Betul Pak Imron? Nah, ini kalau tidak kelakuan orang-orang Yahudi nggak mungkin. Kalau orang Nusantara pasti ada namanya tata krama dan etika.
Tetapi pada saat ini Nusantara sudah cerdas semua, termasuk mereka. Bahkan ibaratnya ada doktrin kalau tidak mencintai Habib kafir. Ini doktrin sesat, nggak masuk surga macam-macam. Nah ini kan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ulama-ulama Nusantara ditenggelamkan gara-gara kitab dirubah oleh Wahabi. Mereka akhirnya merubah sejarah para wali, sejarah kerajaan, bahkan sejarah NU dan sejarah Jatman. Berdirinya Jatman Torekoh itu pendirinya adalah Kiai-Kiai Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sejarah Jatman dirubah, sejarah NU mau dirubah, bahkan di tubuh PBNU sendiri banyak Habib-habib yang sudah menyusup di organisasi NU. Sedangkan muasis NU itu tidak ada yang namanya Habib. Bahkan mereka membuat tandingan 1926 berdirilah NU tanggal 31 Januari, maka 1928 mereka membuat tandingan, ya kan, yang didukung oleh Belanda pada saat itu, yakni namanya Robitoh Alawiyah. Kok sekarang ada doktrin antara kiai dan Habib tidak bisa dipisahkan dari dulu? Ketemunya di mana? Mereka justru malah memisahkan diri. Tapi pada saat ini mereka menyusup, mulai ranting, ya kan, MBC, PCNU, PBNU sampai PBNU, ya kan, ada yang muhtasar posisinya macam-macam. Ini NU mau dihancurkan oleh orang-orang tersebut. Kita pada saat ini harus sadar dan berani menyampaikan kebenaran, karena ini kaitannya keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka sudah berani terang-terangan menghina para kiai, menenggelamkan para pahlawan, para alim ulama, dan bahkan mengakui Indonesia militarim, Jawa militarim. Ini kan kurang ajar Pak Imron. Kalau dibahas ini memang sampai pagi sampai subuh pun tidak akan pernah selesai Pak Imron. Nah gimana Pak Imron?